Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Ribas, NIM 22104 17808, kelas F1 konversi. Mangkul, Manajemen Pemasaran Lanjutan, dosen Ade Mursalim, SEMM. Baiklah, pada siang ini saya akan menjawab soal voice yang Bapak berikan kepada kami. Yang pertama, bagaimana PT Kalang Kabut menentukan harga untuk paket liburan mereka? PT Kalang Kabut dapat menentukan harga paket liburan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama-tama, melakukan analisis biaya untuk memahami semua biaya yang terlibat dalam penyediaan layanan perjalanan, termasuk transportasi, akomodasi, makanan, dan kegiatan layanan perjalanan lainnya. Setelah itu, PT Kalang Kabut dapat menentukan margin keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya, PT Kalang Kabut dapat melakukan riset pasar untuk memahami harga saing di pasar dan sejalan dengan anggaran konsumen. Faktor ini penting karena harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing, sementara harga terlalu rendah mungkin merugikan profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat mengadopsi strategi penetapan harga diferensiasi, di mana mereka menawarkan paket liburan dengan berbagai tingkat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan pendekatan ini, PT Kalang Kabut dapat menentukan harga yang menarik bagi konsumen sambil memastikan kelanjutan keuntungan perusahaan. Poin yang kedua, apa upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT Kalang Kabut dapat mengadopsi beberapa strategi dan inisiatif seperti: poin pertama, melakukan pelatihan karyawan. Poin kedua, mendapatkan umpan balik pelanggan. Poin ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap proses pelayanan mereka. Poin ketiga, bagaimana PT Kalang Kabut memilih destinasi yang akan ditawarkan dalam paket liburan? Proses pemilahan destinasi liburan dapat dilakukan dengan analisis pasar, tren wisata, dan umpan balik pelanggan untuk menyesuaikan penawaran dengan preferensi konsumen. Dengan menggabungkan faktor-faktor di atas, PT Kalang Kabut dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis dalam pemilihan destinasi untuk ditawarkan dalam paket liburan mereka. Poin keempat, apa strategi perusahaan dalam mengumpulkan ulasan positif dari pelanggan? Untuk mengumpulkan ulasan positif dari pelanggan, PT Kalang Kabut dapat menerapkan beberapa strategi. Poin pertama, permintaan umpan balik secara aktif, program insentif untuk ulasan, fasilitas ulasan online, melibatkan pelanggan melalui media sosial, memberikan layanan unggulan, mengatasi masalah dengan cepat. Dengan menerapkan kombinasi strategi ini, PT Kalang Kabut dapat meningkatkan jumlah dan kualitas ulasan positif dari pelanggan, yang dapat membantu meningkatkan citra perusahaan dan menarik calon pelanggan baru. Poin kelima, bagaimana perusahaan mempromosikan produk kepada calon pelanggan? Untuk mempromosikan produknya kepada calon pelanggan, PT Kalang Kabut dapat menerapkan berbagai strategi pemasaran yang efektif. Berikut beberapa langkah dapat mereka pertimbangkan. Poin pertama, kampanye pemasaran digital, kerjasama dengan influencer. Yang ketiga, penawaran khusus dan diskon. Yang keempat, kemitraan dengan agen perjalanan atau mitra bisnis. Kreasi konten menarik, partisipasi dalam pameran wisata, program royalita, dan referral. Dengan kombinasi strategi di atas, PT Kalang Kabut dapat mencapai target pasar mereka dan meningkatkan kesadaran serta minat calon pelanggan terhadap paket liburan dan yang ditawarkan. 6. Apakah PT Kalang Kabut sering menawarkan promosi atau diskon? PT Kalang Kabut mungkin menggunakan promosi musiman, diskon kelompok, atau penawaran khusus untuk meningkatkan daya tarik
liburan mereka. Poin ketujuh, bagaimana proses pemesanan dan pembayaran diatur oleh perusahaan. Proses pemesanan dan pembayaran yang diatur oleh PT Kelang Kabut dapat melibatkan beberapa langkah untuk memastikan kemudahan dan kejelasan bagi pelanggan. Berikut adalah berbagai aspek yang mungkin terlibat dalam proses tersebut. Poin yang pertama, situs web dan plafon pemesanan, informasi produk dan harga. Poin ketiga, pilihan pembayaran yang fleksibel. Keempat, konfirmasi pemesanan. Poin kelima, kebijakan pembatalan dan pengembalian dana. Keenam, layanan pelanggan. Ketujuh, umpan balik dan evaluasi. Kedelapan, keamanan data. Yang kedelapan, bagaimana PT Kelang Kabut memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan selama perjalanan. Untuk memastikan pengalaman pelanggan memuaskan selama perjalanan, PT Kelang Kabut dapat mengimplementasikan berbagai strategi dan praktik terbaik. Berikut beberapa langkah dapat diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin pertama, pemilihan destinasi yang berkualitas. Yang poin kedua, kualitas layanan prima. Yang ketiga, pengelolaan akomodasi yang baik. Yang keempat, transportasi yang aman dan nyaman. Yang poin kelima, ketersediaan informasi dan panduan. Yang ketujuh, ulasan dan umpan balik pelanggan. Kedelapan, personalisasi layanan. Yang kedelapan, komitmen terhadap keberlanjutan. Yang kedelapan, kontinuitas komunikasi. Poin ke-9, apakah ada inovasi atau fitur khusus dalam paket liburan yang ditawarkan untuk meningkatkan daya tarik dan bersaing di pasar perjalanan wisata. PT Kelang Kabut dapat mempertimbangkan untuk menyertakan inovasi atau fitur khusus dalam paket liburan mereka. Beberapa ide inovatif yang dapat diterapkan melibatkan yang poin pertama itu pengalaman interaktif, poin kedua penggunaan teknologi, poin ketiga paket liburan kostum, yang keempat kemitraan dengan influencer, kelima pengalaman kuliner unik. Inovasi seperti ini dapat menciptakan nilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif bagi PT Kelang Kabut dalam menarik perhatian pelanggan dan membedakan diri dari pesaing di pasar perjalanan wisata. Yang ke-10, bagaimana perusahaan mengukur kepuasan pelanggan? Untuk mengukur kepuasan pelanggan, PT Kelang Kabut dapat mengimplementasikan berbagai metode evaluasi dan pengukuran yang melibatkan pelanggan mereka. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama itu survei kepuasan pelanggan. Yang kedua, wawancara pelanggan. Yang ketiga, ulasan online. Yang keempat, analisis keluhan dan masalah. Yang kelima, metrik kinerja operasional. Yang keenam, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, program loyalitas dan retensi. Yang kedelapan, monitoring kinerja bersama mitra bisnis. 11. Apa langkah-langkah yang diambil PT Kelang Kabut jika terjadi keluhan dari pelanggan? Apabila terdapat keluhan dari pelanggan, PT Kelang Kabut dapat merespon keluhan pelanggan dengan cepat dan proaktif, mengumpulkan informasi lengkap dan akurat terkait keluhan pelanggan. Setelah itu, minta maaf atas ketidaknyamanan dan bertanggung jawab dengan memberikan solusi terbaik. 12. Bagaimana perusahaan mengelola persaingan dengan agen perjalanan lainnya? Untuk mengelola persaingan dengan agen perjalanan lainnya, PT Kelang Kabut dapat
implementasikan strategi berikut. Yang poin pertama, diferensiasi produk, menawarkan paket liburan yang unik yang berbeda dari pesaing seperti destinasi eksklusif, kegiatan khusus atau pengalaman yang jarang ditawarkan oleh perjalanan lain. Poin kedua, kualitas layanan unggul, fokus pada penyediaan kualitas layanan yang tinggi selama perjalanan. Ini dapat mencangkup pemandu wisata yang berpengetahuan, akomodasi yang nyaman, dan transportasi yang handal. Poin ketiga, kemitraan dengan pihak ketiga, mengembangkan kemitraan dengan maskapai penerbangan, hotel, penyedia layanan lainnya untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan manfaat ekstra untuk pelanggan. Poin keempat, inovasi produk, terus-menerus mengembangkan dan memperbaharui produk dan paket liburan agar tetap relevan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 13. Apakah kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain dalam industri pariwisata? Kemitraan atau kerjasama dalam industri pariwisata sebagai berikut. Yang pertama, kemitraan dengan maskapai penerbangan. Yang kedua, kerjasama dengan hotel dan akomodasi. Yang ketiga, kemitraan dengan atraksi wisata lokal. Yang keempat, kerjasama dengan restoran dan tempat makan. Yang kelima, kerjasama dengan operator transportasi lokal. Yang keenam, kemitraan dengan pihak pemerintah daerah. Yang ketujuh, kerjasama dengan influencer atau public figure. Kemitraan atau kerjasama semacam ini dapat memperbaiki nilai tambah kepada produk dan layanan PT Kalang Kabut, meningkatnya daya saing, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Dalam membangun kemitraan, penting untuk menyelesaikan tujuan dan nilai perusahaan dengan mitra potensial serta memastikan hubungan tersebut saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagaimana PT Kalang Kabut mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan baru? PT Kalang Kabut dapat mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan baru dengan menggabungkan data internal, umpan balik pelanggan, dan pemahaman tentang tren industri. PT Kalang Kabut dapat lebih efektif mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan baru serta mengadaptasi penawaran mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kehadiran online dan sosial media? Untuk meningkatkan kehadiran online dan di media sosial, PT Kalang Kabut dapat mengadopsi beberapa strategi pemasaran digital yang efektif. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembuatan dan optimalisasi situs web. Yang kedua, aktif di media sosial. Ketiga, kampanye iklan online. Keempat, pemasaran konten. Yang kelima itu kolaborasi dengan influencer. 6, program afiliasi. 7, analisis kinerja online. Bagaimana strategi perusahaan menghadapi perubahan musim dalam permintaan? Untuk menghadapi perubahan musim dalam permintaan pada industri perjalanan, PT Kalang Kabut dapat menerapkan beberapa strategi yang fleksibel dan responsif. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, diversifikasi paket liburan, penyesuaian harga, promosi khusus musiman.
17. Bagaimana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan diintegrasikan dalam operasi mereka. Integrasi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi faktor penting dalam menjalankan operasi bisnis. PT Kalang Kabut dapat mengadopsi serangkaian praktik dan kebijakan untuk memastikan bahwa kelanjutan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari operasional mereka dalam industri perjalanan wisata dengan cara memilih dan mempromosikan akomodasi yang memiliki praktik keberlanjutan seperti menggunakan energi terbaru, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Bagaimana PT Kalang Kabut merencanakan ekspansi bisnis di masa depan? PT Kalang Kabut dapat merencanakan ekspansi bisnis di masa depan dengan mempertimbangkan beberapa strategi berikut: analisis pasar dan tren industri, diversifikasi produk dan destinasi, peningkatan kualitas layanan, pemasaran digital dan media sosial, kerjasama dengan pihak ketiga, penekanan pada pengalaman pelanggan, analisis data pelanggan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan merancang strategi yang komprehensif dan adaptif, PT Kalang Kabut dapat memperluas pangsa pasarnya dan meningkatkan daya saing di industri perjalanan wisata. 19. Apakah perusahaan memiliki strategi khusus untuk menarik pelanggan muda? Strategi khusus untuk menarik pelanggan muda adalah dengan menggunakan kampanye pemasaran kreatif dengan konten visual yang menarik, berkolaborasi dengan influencer atau tokoh terkenal di media sosial yang memiliki pengikut di kalangan pelanggan muda, dan membuat konten kreatif yang membangun koneksi emosional dengan pelanggan muda melalui kampanye pasar, blog perjalanan, atau video inspiratif. Bagaimana PT Kalang Kabut mengukur efektivitas kampanye pemasaran mereka? Melalui analisis ROI, tingkat konversi, dan umpan balik pelanggan terhadap kampanye tertentu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.